Faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang Islam yaitu yang pertama, persaingan berebut kekuasaan. Yang kedua adalah penyamaan hak antara kaum bangsawan dan kaum biasa. Yang ketiga adalah taklid kepada ajaran nenek moyang. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Masuklah kita kepada strategi kedua, yaitu dari dakwah Rasulullah SAW periode Makkah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung lebih dari 3 tahun, maka pada tahun keempat Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan adalah Quran surat Al-Hijr ayat 94. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah SAW tidak ingin menunda-nundanya lagi. Rasulullah SAW langsung melakukan dakwah secara terang-terangan dan memberikan pengajaran, bukan hanya lagi kepada keluarga dan sahabatnya, tetapi melakukan dakwah kepada kalangan penduduk Mekah. Suatu ketika pernah Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terbuka di Bukit Safar. Beliau memanggil seluruh suku-suku yang ada di sekitar Mekah, dan beliau menyerukan, sembahlah Allah, tinggalkanlah berhala. Maka orang Quraisy marah, termasuk pamannya yaitu Abu Lahab. Mendengar seruan tersebut, Abu Lahab mencaci maki Nabi Muhammad SAW dan berkata, celakalah engkau ya Muhammad, apakah hanya untuk inting engkau mengumpulkan kami semua? Kemudian tidak lama dari itu turunlah wahyu yang menerangkan bahwa yang celaka bukanlah Nabi Muhammad SAW, tetapi Abu Lahab sendiri, yaitu Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5. Yang selanjutnya adalah substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah antara lain sebagai berikut. 1. Memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang mengalami dekadensi moral, seperti tumbuh suburnya kebiasaan berjudi, meminum khamar, berzina, dan lain-lain. Yang kedua, memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan, karena agama berhala menyembah patung-patung. Rasulullah SAW mengajak mereka untuk beralih kepada Islam yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, menegakkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara sesama manusia. Keempat, mengubah manusia bertaklid kepada nenek moyang dan meluruskan adat istiadat, kepercayaan, dan upacara-upacara keagamaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.